wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Audia Mariski dari kelas akuntansi malam semester 3. Saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Keberadaan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi sangat penting artinya bagi sebuah organisasi. Dalam perkembangannya, organisasi akan menghadapi permasalahan tenaga kerja yang semakin kompleks. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan secara profesional oleh departemen tersendiri dalam suatu organisasi, yaitu Human Resource Department atau biasa disebut dengan HRD. Kemudian kita akan membahas tentang tantangan terhadap manajemen sumber daya manusia. Tantangan terhadap manajemen sumber daya manusia memiliki dua tantangan, yaitu tantangan eksternal dan tantangan internal. Tantangan eksternal yang pertama, 1. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Untuk keperluan tersebut, perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan atau iklim bisnis yang cepat perlu menetapkan kebijaksanaan sumber daya manusia. Contohnya, menghindari pengaruh negatif berupa perasaan tidak puas pada kondisi yang telah dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, keanekaragaman tenaga kerja. Di Indonesia, keanekaragaman tenaga kerja bersifat terbatas, terutama yang menonjol adalah berdasarkan jenis kelamin dan usia. Yang ketiga, globalisasi. Perusahaan harus mampu memiliki sumber daya manusia yang mengatasi pengaruh perkembangan bisnis atau ekonomi internasional seperti resesi, penurunan atau kenaikan mata uang, dan perdagangan bebas. Kemudian kita akan membahas tentang tantangan internal. Yang pertama, pengurangan tenaga kerja. Biasanya setiap perusahaan akan dihadapi dengan keharusan mengurangi pegawai secara besar-besaran karena beberapa sebab seperti contohnya resesi, kekurangan aktivitas bisnis, dan lain-lain. Itu bisa diatasi dengan cara memperbaiki struktur pekerja tingkat bawah dengan mendesain kembali proses produksinya. Kemudian di bab kedua ini kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi peranan dari manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengoptimalkan kegunaan dari seluruh pekerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Lalu, apa sih fungsi dari manajemen sumber daya manusia ini? Fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang pertama adalah untuk mengatur dan mengelola pekerja atau staffing or employment. Yang kedua sebagai penilaian atau performance evaluasi. Yang ketiga sebagai penggantian atau kepuasan atau compensation. Yang keempat sebagai pusat pelatihan dan penasehat atau training and development. Kemudian pada bab 3 ini kita akan membahas tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi kebutuhan serta ketersediaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan perencanaan yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaannya pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun kualitas untuk mencapai tujuan strategis organisasi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari perencanaan manajemen sumber daya manusia ini. Manfaatnya yang pertama adalah untuk mengintegrasikan kegiatan manajemen sumber daya manusia dengan tujuan organisasi. Yang kedua, dapat menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Pada bab 4 ini kita akan membahas tentang rancangan organisasi. Rancangan organisasi adalah struktur bagaimana pekerja yang harus dilakukan oleh organisasi itu dikelompokkan atau how to do the job. Biasanya digunakan untuk mencapai tujuan organisasi berupa keuntungan perusahaan atau kepuasan karyawan, pelanggan, dan stakeholder atau lainnya. Biasanya bermanfaat untuk pertama, menentukan kebutuhan latihan bagi karyawan lama atau baru. Kedua, menempatkan karyawan pada kerjaan sesuai keterampilannya. Yang ketiga, untuk menetapkan standar prestasi kerja. Masuk ke dalam bab 5 yang berjudul Recruitment, Seleksi, Pengenalan, dan Penempatan. Pertama, kita akan membahas recruitment. Rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan.
Yang kedua, seleksi adalah kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Kemudian pengenalan. Pengenalan adalah aktivitas-aktivitas yang menyangkut pengenalan individu terhadap organisasi bagi karyawan baru agar mulai berfungsi secara efektif dan mengenakan pada pekerjaan yang baru. Kemudian penempatan. Penempatan merupakan proses penugasan atau pengisian jabatan yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab yang keenam, yaitu kompensasi. Kompensasi adalah bentuk pembayaran dalam bentuk manfaat dan insentif untuk memotivasi karyawan agar produktivitas semakin meningkat. Bentuk-bentuk kompensasi. Kompensasi terdiri dari dua bentuk, yaitu finansial dan bukan finansial. Finansial sendiri terdiri dari yang bersifat langsung, contohnya upah, gaji, dan bonus. Yang bersifat tidak langsung yaitu asuransi kesehatan hidup, liburan, cuti, dan lain-lain. Untuk yang berupa bukan finansial terdiri dari pemberian tugas-tugas yang menarik, menantang, dan penuh tanggung jawab. Kemudian di bab 7 ini kita akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Jenis-jenis pelatihan pengembangan sumber daya manusia yang pertama adalah ada pelatihan keahlian atau skill training. Skill training yang relatif sederhana seperti menilai kebutuhan atau kekurangan dan kemudian mengidentifikasikan melalui penelitian yang teliti. Yang kedua ada pelatihan ulang atau retraining, yaitu pelatihan yang diberikan kepada karyawan untuk mengasah kebisaan atau kemampuan mereka dalam menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Yang ketiga ada pelatihan lintas fungsional atau cross functional training, yaitu pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Lalu ada pelatihan tim, yaitu sekelompok individu menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Pada bab 8 ini kita akan membahas tentang perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan dan pengembangan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Jadi, perencanaan pengembangan karir ini memiliki manfaat. Di antaranya yang pertama yaitu menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover, di mana perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan karir yang telah ditetapkan akan dapat meningkatkan loyalitas pada perusahaan mereka bekerja. Yang kedua, untuk mendorong pertumbuhan, di mana perencanaan karir yang baik akan mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, motivasi karyawan akan terpelihara. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Mengapa penilaian kinerja dibutuhkan? Yang pertama, manajer memerlukan evaluasi yang objektif terhadap kinerja karyawan pada masa lalu yang digunakan untuk membuat keputusan di bidang sumber daya manusia di masa yang akan datang. Dan yang kedua, manajer memerlukan alat yang memungkinkan untuk membantu karyawannya dalam memperbaiki kinerjanya. Kemudian, aspek-aspek yang dinilai. Yang pertama, kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan tugas serta pengalaman dan pelatihan yang diperolehnya. Yang kedua, kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke dalam bidang operasional perusahaan secara menyeluruh. Demikian presentasi manajemen sumber daya manusia yang saya buat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.